Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver dan kali ini saya akan mereview sebuah mobil. Ini dia Honda All New. Ya. Anterin aku dong. Kemana? Ke GI. Harus hari ini. Ya udah deh kalau gitu. Oh, kan terang kan? Wow. Wow. Ya, kita sudah puas jalan-jalannya, udah makan juga sampai Gempor. Nah, ini kita mau ninggalin Grand Indonesia. Cuman saya agak lupa nih naruh parkir mobilnya di mana. Nah, cuman ini untungnya ada fitur Honda Connect. Ini fitur lengkap sekali. Nanti saya ceritakan ya. Yang sekarang saya mau nyari posisi parkir mobil saya. Ini bisa pakai Find My Car di sini. Cuman di sini biasanya untuk area yang terbuka ya, jadi tampilan seperti ini agak susah sepertinya kalau yang di ruang tertutup seperti ini di parkiran basement. Nah, salah satu caranya adalah menyalakan lampu. Nah, ini dia, kita nyalakan, kita cari. Nah, kita itu. Gimana dek? Ada dek? Ada dek? Oh, itu dia lampunya kedip-kedip. Ayo. Nah, ini dia. Oh, lampunya kedip-kedip. Tuh, Raja udah menemukannya. Wow, ini sebuah fitur yang sangat keren, sangat membantu ketika kita bingung menemukan posisi mobil kita. Nah, ini dia. Adek mau lihat sih, Dek? Kau lihat tadi? Jadi fitur Honda Connect itu sebuah fitur yang sangat keren karena dia menghubungkan mobil kita dengan smartphone kita. Jadi terhubung dan kita bisa mengakses berbagai macam informasi. Ini kalau dibuka terang nggak jadi? Enggak ya. Informasi banyak hal. Salah satu tadi Find My Car atau bisa menyalakan lampu sehingga kita bisa mengetahui posisi kendaraan kita dari jauh. Selain canggih, ini juga sangat informatif, bisa melihat kondisi mobil kita seperti misalkan sisa BBM, menyalakan mesin dan lampu. Tadi lampu, mesin juga bisa melihat status mobil, kondisi mobil, menemukan posisi mobil tadi melalui Find My Car, bisa melihat kondisi kendaraan apakah aman, pintu-pintunya terkunci atau tidak, informasi data berkendara, bahkan juga bisa dimunculkan di sini. Kita bisa melihat hari segini, tanggal segini kita berkendara berapa jauh. Itu ada juga informasinya, hingga bantuan dalam kondisi darurat. Seru nggak jalan-jalannya? Seru dong. Seru. Masih mau jalan-jalan lagi? Udah sore tapi loh. Mau aja kalau boleh. Kiri ke Jalan Karet. Pulang aja ya. Pulang aja, udah capek. Mobilnya sih enak, kita suka dengan mobil ini. Tadi yang pengen jalan-jalan pakai mobil ini, cuman ini udah makin sore, kena ganjil genap juga kan. Ya, akhirnya kita pulang saja sambil merasakan mobil ini. Oh. Gak apa sih? Ini kalau lurus? Lurus juga gak apa, cuma 18 menit lebih lambat. Oh, oke. Jadi karena ini kena ganjil genap, kita menggunakan Google Maps. Kita ngikutin arah yang ditujukan oleh Google Maps. Itu sebuah teknologi yang canggih. Dan ngomong soal teknologi canggih, ini mobil seperti yang saya bilang tadi memiliki banyak fitur yang canggih. Tadi ada Honda Connect tadi dengan kemampuannya yang luar biasa menjadikan seakan-akan mobil itu berada dalam genggaman kita. Kita bisa mengakses berbagai macam informasi dan itu cocok buat orang yang suka dengan teknologi. Nah, masih banyak fitur yang ada di mobil Honda All New CR-V RS
HEV ini. Kalau yang fitur-fitur seperti MID, head unit, itu kan sudah dibahas di review first impression ketika launching dari Honda All New CR-V Hybrid ini. Jadi saya cerita yang lain saja ya, yang waktu itu belum diceritakan dan belum kita rasakan. Salah satunya adalah Honda Sensing. Nah, Honda Sensing itu sebuah fitur yang menambah faktor keamanan dalam berkendara dan menambah kenyamanan kita dalam berkendara. Untuk keamanan ada Collision Mitigation Braking System. Itu fitur yang mencegah terjadi tabrakan dengan objek yang ada di depan. Jadi kalau ada objek itu dan mobil mendeteksi terjadi potensi tabrakan, dia akan ngasih warning. Warningnya ada di MID dan juga ada di head up display. Oh ya, satu lagi mumpung ingat, ini ada head up display-nya. Head up display itu sebuah fitur yang sangat canggih. Nggak banyak mobil yang memiliki head up display, dan itu menampilkan beragam informasi yang dipantulkan ke windshield atau kaca depan. Jadi nggak ada kaca yang bukan gini. Lebih simpel sih, nggak gampang patah jadinya. Ada juga fitur road departure mitigation system with lane departure warning. Jadi ini menjaga mobil tetap berada pada lajurnya, tidak berbelok-belok. Kalau itu berbelok misalkan, setirnya atau sistemnya ngasih warning kepada kita. Fitur lane keeping assist, ada fitur adaptive cruise control with low speed follow. Yang ini memungkinkan mobil untuk disetting kecepatannya dan mobil secara pintar, secara adaptif mengikuti kecepatan mobil yang ada di jalan itu ada di depannya. Misalkan kita setting 80 km per jam, mobil akan melaju dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Nah, misalkan ada mobil yang melambat, kecepatannya di bawah itu, maka mobil akan melakukan pengereman dengan otomatis. Begitu sebaliknya, ketika mobil di depan kita melaju lebih kencang, maka mobil ini juga akan menambah kecepatan sampai batas maksimal yang kita setting. Itu sebuah fitur yang sangat membantu kita mendapatkan kenyamanan dalam berkendara. Bahkan fitur-fitur tadi itu bisa difungsikan seperti semi autonomous. Kita bisa lepas setir, lepas pedal gas. Tapi saran saya, jangan lepas setir. Kenapa? Karena jangan menggantungkan keselamatan kita pada teknologi. Sesekali boleh lepas setir, tapi nggak boleh sepanjang perjalanan. Lagi pula kalau kita lepas setir terus, itu akan ada warning di sini. Kita akan diminta untuk kembali memegang setir. Nah, untuk di daerah kemacetan atau ketika berada di lampu merah, ada satu fitur yang cukup bagus ya, cukup membantu. Ini bagian dari Honda Sensing, yaitu Lead Car Departure Notification System. Jadi kalau misalkan kita berhenti, mobil di depan kita itu bergerak, maka dia ngasih tanda, ngasih warning bahwa kita harus segera berangkat juga, harus jalan juga. Ada juga lane watch, itu sebuah kamera yang tertanam di spion kiri, jadi memberikan gambaran suasana lalu lintas di sebelah kiri. Ini juga bisa diaktifkan dari sini, dari tombol lampu sini, kita pencet saja, atau ketika kita sen kiri, maka dia otomatis akan menyala. Ada juga fitur adaptive auto high beam, jadi kalau malam hari itu lampu jauhnya itu akan otomatis, ketika sepi dia akan lampu jauhnya otomatis nyala. Tapi begitu ada kendaraan dari arah berlawanan, lampu jauhnya akan turun ke bawah sehingga tidak menyilaukan kendaraan yang ada di depan atau berlawanan dengan kita. Oh ya, satu hal, saya mau cerita satu deh soal head unit ini. Ini head unitnya oke sekali. Ini menampilkan banyak informasi dan ini connected dengan sistem dari mobil ini. Kita bisa mengatur settingan dari mobil ini. Dan salah satu yang saya suka adalah kita bisa menampilkan di sini ada power flow. Jadi kita bisa mendapat gambaran, ini sebuah virtual ya, gambaran penggunaan mesin, apakah ini yang bekerja itu mesin konvensional atau mesin bensin atau motor listriknya atau kedua-duanya. Ketika mobil ini di launching di Gias 2023 lalu, itu harganya 800 juta kurang sedikit. Ada sebagian masyarakat yang bilang itu overpriced. Apakah itu overpriced? Menurut saya nggak overpriced. Kenapa? Karena emang mahal, tapi worth it gitu loh. Dengan harga segitu kita mendapatkan mobil yang sangat keren, modelnya keren, fiturnya berlimpah, sangat canggih. Sebandinglah dengan apa yang kita dapatkan, dengan kenyamanan yang kita dapatkan, dengan tambahan faktor keselamatan yang kita dapatkan tadi. Dan demikian saja Sobat Indi, review saya kali ini tentang Honda All New CR-V RS E HEV. Ini bersama keluarga saya jalan-jalan pakai
CR-V. Ini sebuah mobil yang keren ya, Dek ya. Sepakat nggak? Ibu sepakat nggak? Iya. Kakak nggak dengar pasti kakak pakai headphone. Jadi ini istri dan anak saya ini suka banget dengan mobil ini. Dan demikian saja Sobat Indie. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.